Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin abang kakak tugas belajar dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai tugas UAS Fisika Awan pada semester 5 kali ini. Yang pertama yaitu mengenai prinsip kerja radar, cuaca, lidar, sodar, dan distilliometer dalam deteksi mikrofisis awan. Baik, yang pertama yaitu prinsip kerja radar cuaca yang merupakan salah satu alat esensial dalam deteksi mikrofisis awan yang menggunakan gelombang mikro atau microwave dalam operasionalnya. Nah, pada dasarnya radar ini terdiri dari transceiver dan receiver ya, yang mengirimkan beam short microwave yaitu transmitternya, dan receivernya yang menerima kembali hasil dari beam tersebut. Nah, ketika energi ini bertemu dengan objek target yang sebagian kecil dari energinya yang terhambur akibat terkena objek tersebut akan kembali ke receiver. Nah, sinyal yang diterima kembali oleh receiver akan diamplifikasi atau di enhance untuk ditampilkan pada layar yang menghasilkan gambar atau hasil echo dari target atau gema ya, dari target. Waktu yang selisih waktu yang terjadi antara satu beam selama satu beam adalah menunjukkan penerimaan yang menunjukkan jarak target, sedangkan nilai reflektivitas menunjukkan itu intensitas awan, hujan serta partikulat-partikulat lain seperti debu, pasir, asap, dan abu vulkanik. Ini dapat terlihat yaitu penggunaannya dalam deteksi mikrofisis awan, yaitu dalam nilai reflektivitas. Selanjutnya terdapat produk dari radar pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 8:30 UTC pada radar Tangerang. Selanjutnya adalah lidar. Lidar ini secara prinsipnya memiliki prinsip kerja yang sama dengan radar. Namun instead of menggunakan microwave, dia menggunakan pancaran sinar atau beam sinar. Lidar ini memiliki luasan beam yang lebih sempit, tapi dia mampu menghasilkan hasil output yang memiliki resolusi yang lebih besar, lebih bagus daripada radar. Dalam analisis mikrofisis kurang lebih sama dengan radar, dia menggunakan nilai reflektivitas untuk menentukan intensitas awan, hujan serta partikulat-partikulat lain seperti debu, pasir, asap maupun abu vulkanik. Selanjutnya yaitu sodar. Sodar ini memiliki prinsip kerja yang sama juga dengan radar dan lidar. Akan tetapi sodar ini menggunakan pulse suara yang keras dan menggunakan mikrofon sensitif untuk mendeteksi gema samar atau echo-nya. Jadi dia sangat mirip dengan radar, namun dia menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan dan menerima beam dari objek target. Nah, dalam observasi secara mikrofisis, profiler yang digunakan dalam pergeseran Doppler dari pulse gelombang radio sound wave ini yang merambat secara vertikal, yang darinya dapat ditemukan profil angin, serta RASS atau Radio Acoustic Sounding System menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan gelombang suara yang dari kecepatan gelombang suara tersebut didapatkan profil temperatur. Selanjutnya yaitu distilliometer. Yang satu ini cukup berbeda dari ketiga instrumen yang sebelumnya. Distilliometer ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur dimensi, bentuk, serta kecepatan jatuh tetesan hujan. Ini bisa dilihat untuk mikrofisis secara dropletnya ya. Alat ini digunakan untuk mendeteksi tetesan hujan yang menyentuh permukaan dari alat distilliometer dan menganalisis sinyal yang dihasilkan untuk menentukan karakteristik fisis dari tetesan tersebut seperti diameternya, volumenya, dan karakteristik yang lain.
Yang selanjutnya yaitu mengenai teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, di sini terlihat untuk proses pengisian listrik dalam thunderstorm ya. Dia tipikal dia terjadi di bagian tengah awan, di mana udara naik secara cepat, yaitu dengan updraft kuat, dengan suhu di antara negatif 15 hingga negatif 25 derajat Celcius. Nah, tetesan air dingin dan kristal es yang naik akibat updraft, sementara groupel atau SS yang berbentuk padatan yang lebih besar jatuh, yang menyebabkan tumbukan atau coalescence yang menghasilkan muatan listrik. Di sini kristal es menjadi bermuatan positif dan groupel negatif, sementara groupel bersifat negatif. Muatan positif tersebar di bagian atas awan atau anvil atau lapisan CB yang terkena tropopause, sedangkan muatan negatif berada di bagian tengah dan bagian bawah awan atau permukaan. Muatan negatif di awan menyebabkan tanah di bawah badai menjadi bermuatan positif dan terjadi elektrifikasi yang menyebabkan halilintar atau guntur dan lainnya atau petir. Selanjutnya yaitu mengenai koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan atau droplet. Yang pertama yaitu mengenai kinetic effect, yaitu adalah laju perpindahan panas, massa dan momentum antara tetesan dan lingkungannya yang dipengaruhi oleh bilangan Knudsen. Berikut ini adalah penjelasan sesuai dengan nilai bilangan Knudsen. Pada kondisi bilangan Knudsen di bawah 1, di kondisi ini medan uap dan suhu dianggap kontinu dan pertukaran energi dan massa dapat dijelaskan menggunakan pendekatan continuity oleh Maxwell. Sedangkan pada bilangan Knudsen lebih dari 1, medan uap dan suhu tidak lagi dianggap kontinu dan pertukaran dijelaskan menggunakan teori tumbukan molekuler yang relevan untuk partikel udara dengan ukuran kurang dari 0,06 mikrometer. Dalam situasi ini, tetesan harus bergerak pada jarak tertentu untuk bertemu dengan uap di udara. Sedangkan untuk bilangan Knudsen yang hampir sama dengan 1, untuk tetesan awan kecil dengan radius 0,1 hingga 1 mikron, baik pendekatan molekul bebas maupun kontinuitas Maxwell tidak dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu mengenai ventilation effects yang merujuk pada aliran udara di sekitar tetesan hujan atau droplet atau partikulat presipitasi yang bergerak melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitarnya berbentuk simetris atau isotropik. Namun pada tetesan yang jatuh, aliran udara mengubah medan ini dan meningkatkan laju perpindahan panas dan massa, terutama pada sisi yang menghadap pada arah jatuhnya tetesan. Untuk droplet yang berukuran besar, efek ventilation ini sering diabaikan karena pertumbuhan tetesan lebih terpengaruhi oleh coalescence dan tumbukan dan penggabungan antar droplet. Meskipun demikian, efek ventilation ini tetap penting dalam penguapan droplet dan pertumbuhan partikulat presipitasi lainnya. Selanjutnya yaitu non-stationary growth, yaitu pertumbuhan tetesan air karena kondisi yang tidak stabil akibat perubahan dinamis antara uap air dan suhu di sekitar tetesan. Permukaan tetesan akan mengalami ekspansi dan kontraksi yang terus-menerus karena tetesan bergerak. Karena hal itu, kondisi difusi di sekitar tetesan juga harus dapat beradaptasi dengan cepat sehingga lapisan suhu dan uap beradaptasi dalam waktu yang singkat. Proses difusi molekuler ini membutuhkan waktu sekitar 10 mikrosekon untuk mencapai keadaan stabil di sekitar tetesan. Namun pada banyak case atau kasus-kasus pada umumnya, efek difusi ini dapat diabaikan karena perubahan sangat cepat karena dalam 10 mikrosekon tersebut, sehingga pendekatan yang lebih sederhana menjadi lebih efisien. Koreksi teori pertumbuhan difusi droplet selanjutnya yaitu mengenai unsteady updraft. Kondisi ini terjadi di area dengan percepatan dan perlambatan naiknya udara atau updraft dalam awan. Fenomena ini memperluas spektrum ukuran tetesan dengan mengaktifkan inti condensation baru atau CCN secara berkelanjutan,
sehingga terbentuknya tetesan baru di area percepatan yang signifikan. Unsteady updraft secara keseluruhan memiliki pengaruh yang lumayan kecil juga terhadap evolusi ukuran tetesan. Selanjutnya adalah mengenai statistical effect. Variasi dalam riwayat pertumbuhan droplet mengacu pada jalur evolusi yang berbeda untuk setiap droplet karena tingkat supersaturasi yang bervariasi. Hal ini menyebabkan pelebaran spektrum ukuran droplet dalam awan. Meskipun saat ini efek ini dianggap efek kecil dan pelebaran spektrum ini menjadi kajian penelitian yang aktif dalam bidang meteorologi. Selanjutnya adalah mengenai cloud seeding, yaitu teknik modifikasi cuaca atau TMC yang bertujuan untuk meningkatkan curah hujan atau mengurangi potensi curah hujan yang secara berlebih. Proses cloud seeding ini memiliki perbedaan pada cloud seeding di awan hangat dan awan dingin. Metode yang digunakan dalam cloud seeding pada awan hangat dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah memilih target awan yang umumnya adalah awan CB yang berada di atas wilayah catchment area seperti bendungan atau waduk atau pada mudahnya pada wilayah perair. Selanjutnya menggunakan bahan semai yang berbasis garam yang digunakan sebagai bahan penyemaian. Selanjutnya bahan semai diangkut di atas freezing level. Lalu pada lokasi tersebut diberlakukan penyemprotan larutan garam yang disemprotkan langsung pada dasar awan. Selanjutnya pada proses mikrofisisnya terjadi efek higroskopis karena garam yang bersifat higroskopis sehingga mampu menyerap uap air di sekitar partikulat awan. Selanjutnya pertumbuhan partikel akibat coalescence dan tambukan dan koalesensi tersebut terjadi dalam tetesan kecil dan partikulat besar yang bertabrakan dan bergabung membentuk tetesan yang lebih besar melalui proses coalescence. Selanjutnya terjadi presipitasi yang cukup berat yang terjadi pada tetesan air yang cukup berat yang akan jatuh sebagai hujan dalam waktu 15 sampai 20 menit setelah proses penyemaian. Selanjutnya pada awan dingin digunakan target awan CB, nimbus stratus atau cirrus. Pada bahan semainya digunakan perak iodida atau dry ice. Selanjutnya kurang lebih sama terjadi pengangkutan bahan semai, namun pembedaannya pada inti es sebagai CNN-nya, yaitu setelah berada di dalam awan, bahan semai ini berfungsi sebagai inti pembentukan es. Uap air yang bersifat supercool akan langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Selanjutnya pada proses selanjutnya terdapat pembentukan kristal es, lalu terjadi coalescence pada kristal es tersebut dan terjadi presipitasi. Kurang lebih sama. Lalu pada media 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ada terjadi analisis. Yang pertama pada analisis 1 dimensi, dia hanya mempertimbangkan 1 dimensi, yaitu arah secara vertikal. Ini pada analisis 2 dimensi, dia menggunakan 2 dimensi, obviously, yaitu secara arah vertikal dan horizontal. Selanjutnya pada analisis 3 dimensi, dia mempertimbangkan dari tinggi, panjang, dan lebarnya atau sumbu XYZ. Selanjutnya adalah proses mikrofisika awan yang digambarkan melalui diagram yang akan saya jelaskan. Yang pertama terdapat water vapor dan evaporation during melting, uap air yang terbentuk akibat penguapan selama pencairan. Yaitu selanjutnya terjadi initiation and disposition, yaitu uap air dapat berkonversi menjadi es melalui deposisi langsung yang menghasilkan partikel es di awan. Selanjutnya pada proses yang terjadi pada cloud water atau air awan yang terdiri dari tetesan air kecil yang belum jatuh ke permukaan. Proses yang terjadi pada cloud water
terdapat auto conversion, yaitu penggabungan tetesan kecil menjadi tetesan yang lebih besar, yaitu menjadi hujan. Selanjutnya ada proses collection, yaitu tetesan air yang berkumpul melalui proses tabrakan dan gabungan, atau collision dan coalescence. Selanjutnya ada rimming, yaitu air awan yang menempel ke partikel es yang membentuk gropel atau butiran-butiran es yang bersifat padatan. Selanjutnya ada melting yang terjadi pada tetesan awan dan proses pencairan oleh tetesan awan atau dapat menguap kembali menjadi uap air. Selanjutnya ada proses hujan yang terbentuk dari penggabungan tetesan besar yang jatuh ke permukaan. Di sini terdapat proses collection, yaitu penangkapan partikel es oleh hujan atau air lainnya selama jatuhnya partikulat hujan. Selanjutnya ada shading, yaitu proses pelepasan tetesan air saat jatuh, dan melting, yaitu tetesan yang melewati batas freezing level dan partikel dapat mencair menjadi hujan. Jadinya ada proses yang terjadi pada cloud ice atau bisa disebut es awan yang terdiri dari kristal es yang terbentuk melalui deposisi yang dapat berubah menjadi yang pertama snow melalui proses konversi dan koleksi kristal es, gropel melalui proses rimming dan melting. Akhirnya adalah proses yang terjadi pada snow yang terbentuk dari partikulat es awan yang menggabung dan jatuh dalam bentukan yang padat, yang ia dapat berubah menjadi precipitation fallout, yaitu langsung jatuh menjadi salju, atau gropel jika ada penempelan air yang membeku. Selanjutnya yaitu butiran es atau gropel yang merupakan hasil rimming partikel salju atau es dengan air cair yang dapat mencair menjadi air hujan atau jatuh sebagai bagian dari presipitasi. Selanjutnya ada precipitation fallout yang termasuk hujan, salju atau gropel yang mencapai permukaan bumi. Selanjutnya yaitu soal yang mengenai sebuah drop yang tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 68 menit pada suhu 16,8 Celcius dalam tekanan 106,8 kilopascal. Tentukan jenuh ambient atau supersaturation ambient yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Ya, di sini digunakan rumus untuk mencari ukuran droplet. Jadi digunakan perbandingan dari jari-jari akhir dan jari-jari awal dibagi dengan 2 kali indikator waktu. Di sini menggunakan rumus tersebut ditemukan bahwa droplet akhir didapatkan 4,85 kali 10 pangkat min 14 dan dalam tekanan 1068 milibar dalam kondisi suhu 289,95 Kelvin setelah proses logaritma maksudnya dapatkan 112,20 mikrometer kuadrat per sekon. Di sini dilanjutkan dengan kalkulasi saturasi yang didapatkan bahwa tetesan tumbuh dalam kondisi lingkungan yang hampir tepat jenuh atau supersaturation sama dengan 100%. Selanjutnya yaitu mengenai penghitungan curah hujan. Jika diketahui populasi droplet yang terdiri dari ukuran tunggal diameter 6,8 mm dengan kecepatan jatuh 6,8 meter per sekon dan densitas droplet 26,8 droplet per meter kubik yang di sini digunakan distribusi Marshall-Palmer. Di sini dapat didapatkan rumus yaitu rain rate sama dengan pi per 6 dikalikan dengan kecepatan turunnya air hujan dikalikan dengan diameter
di pangkat 3 dan dikalikan dengan N atau jumlah tetesan per volume. Di sini didapatkan hasil setelah dimasukkan ke dalam variabel dari diketahui tadi, didapatkan bahwa rain rate per jamnya adalah 108,01 mm per jam. Menuju ke soal selanjutnya, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,68 km mengandung uap air sebanyak 0,68 gram per meter kubik. Sebuah tetes air dengan jari-jari 0,168 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Maka diperlukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dengan asumsi dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Unitnya adalah waktu yang dibutuhkan tetesan air untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per sekon. Selanjutnya ditentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika terjadi updraft sebesar 26,8 cm per sekon. Nah, pada soal A, ketinggian didapatkan 2,68 km dan uap air ditemukan 0,68 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik dan ukuran tetes air sebesar 0,168 kali 10 pangkat 10 meter pangkat 3. Di sini adalah kalkulasi jari-jari final setelah terjadi ukuran tetes awan tersebut menggunakan pertumbuhan kontinu, didapatkan 0,6236 mm. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi yang telah saya sebutkan tadi didapatkan melalui rumus berikut dengan hasil 12 menit 40 detik. Selanjutnya ditentukan ukuran tetes pada bagian A jika terjadi updraft sebesar 26,8 cm per sekon. Di sini menggunakan rumus yang sama dengan yang pertama tadi, namun dilibatkan updraft dalam kalkulasinya. Jadi ditemukan bahwa jari-jari final atau jari-jari akhir sebesar 0,67 mm untuk dropletnya. Beranjak pada soal yang selanjutnya, yang terjadi ketika sebuah tetes berdiameter 0,68 mm yang terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,68 gram per meter kubik dalam kecepatan updraft konstan sebesar 6,8 mm sekon, yang di sini digunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas yang mengabaikan pertumbuhan kondensasi dengan asumsi ketinggian awan 3 km. Di sini diperlukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Yang pertama itu ukuran dari tetes puncak lintasan. Di sini digunakan rumus perbedaan jari-jari dibandingkan terhadap ketinggian. Di sini ditemukan bahwa jari-jari tetesan di puncak lintasan adalah 1,36 mm. Selanjutnya pada ukuran dari tetesan ketika meninggalkan awan, di sini dilibatkan updraft dan pada ketinggian tertentu. Di sini ditemukan bahwa jari-jari pada tetesan ketika meninggalkan awan adalah 3,2
0,558 mm. Selanjutnya waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Di sini dicari variabel T atau waktu yang menghasilkan waktu yang tersisa bagi droplet di awan, yaitu 7 menit 40 detik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.